Syekh Abdul Muhyi Pamijahan, cahaya sunyi dari Pamijahan. Di kaki perbukitan Tasikmalaya, di sebuah tanah yang sunyi namun penuh berkah, terdapat Pamijahan, bukan sekadar tempat, melainkan rahim spiritual yang melahirkan seorang penjaga cahaya. Di sanalah hidup seorang hamba Allah yang namanya tak lahir dari gemuruh kekuasaan, namun tumbuh dari kesetiaan pada keheningan. Syekh Abdul Muhyi Pamijahan. Sejak muda, Abdul Muhyi telah akrab dengan diam. Ia belajar bahwa tidak semua kebenaran harus diteriakkan. Ada ilmu yang hanya tumbuh di hati yang sabar, di jiwa yang bersih, dan di malam-malam panjang yang dipenuhi doa. Ia menempuh jalan ilmu dengan kerendahan hati, berguru kepada ulama-ulama besar, menyerap syariat dengan tekun, dan menapaki tasawuf dengan kehati-hatian. Baginya, jalan spiritual bukan tempat pamer karomah, melainkan ladang ujian keikhlasan. Dalam pengembaraannya menuntut ilmu, Abdul Muhyi mengenal tarekat, mengenal zikir, mengenal hakikat diri. Ia belajar bahwa syariat tanpa ruh adalah kering, dan tasawuf tanpa syariat adalah sesat. Keseimbangan itulah yang ia pegang erat hingga akhir hayat. Ketika tiba saatnya kembali ke tanah Sunda, ia tidak membawa kemegahan. Ia membawa ketenangan. Pamijahan menjadi tempat berlabuh, tempat ilmu ditanam, dan tempat jiwa-jiwa lelah menemukan arah pulang. Syekh Abdul Muhyi tidak membangun istana, ia membangun kesadaran. Ia tidak mengejar murid banyak, namun murid-muridlah yang datang karena keteladanan. Ia mengajar dengan laku hidup, lebih banyak memberi contoh daripada perintah. Malam hari adalah miliknya bersama Tuhan. Siang hari adalah miliknya bersama umat. Ia mendengar keluh tanpa menghakimi, menasihati tanpa meninggikan suara. Bagi Syekh Abdul Muhyi, manusia bukan untuk ditundukkan, melainkan untuk dibimbing. Di Pamijahan terdapat gua sunyi, tempat ia beruzlah, tempat doa-doa dipanjatkan dengan linangan air mata. Gua itu bukan tempat lari dari dunia, melainkan tempat menguatkan jiwa agar mampu kembali ke dunia dengan hati yang teguh. Dari gua itulah lahir ketenangan yang menyebar. Masyarakat menemukan arah, adat berjalan seiring agama, dan Islam tumbuh tanpa mematahkan budaya. Dakwahnya tidak keras, namun mengakar. Syekh Abdul Muhyi mengajarkan bahwa kesalehan bukan soal pakaian, bukan pula soal pengakuan, tetapi soal akhlak dalam keseharian. Ia berkata dengan teladan, jika ibadahmu belum memperbaiki sikapmu, maka perbaiki niatmu. Usianya menua, namun wajahnya tetap teduh. Tidak ada ambisi dunia yang melekat di dadanya. Ia hidup sederhana, dan wafat dengan ketenangan yang sama seperti caranya hidup. Ketika ia berpulang, Pamijahan tidak kehilangan cahaya. Justru cahaya itu menetap, hidup dalam doa para peziarah, dalam zikir para santri, dan dalam keteladanan yang terus diceritakan. Hingga kini, nama Syekh Abdul Muhyi Pamijahan disebut dengan hormat. Bukan karena kemasyhuran, melainkan karena ketulusan. Ia tidak menulis banyak kitab, namun ia menulis jejak di hati manusia. Dan kepada kita, kisahnya berbisik pelan, bahwa jalan kepada Allah tidak selalu ramai dan terang. Kadang ia sunyi, kadang ia sempit, namun bagi yang setia, di sanalah cahaya paling jujur menunggu.